Halo para pendengar dan pecinta Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Dan Amin, amin. kita ini akan selalu belajar dalam channel Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Malam ini tamu kita masih tetap sama, ini tetap tamu, yaitu Ibu Profesor Dr. Suwarsih Madya. Beliau adalah guru besar bahasa Inggris Universitas Negeri Yogyakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bu Warsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof. Yanto? Alhamdulillah, baik-baik, dan I am fine. How are you today? Fine. Ya, nah, saudara-saudara, para mahasiswa, kita malam ini akan mempelajari aspek kultural dalam belajar bahasa Inggris. Sebab bahasa itu selalu terkait dengan kultur bangsa itu. Sehingga di Indonesia juga terkenal bahasa menunjukkan bangsa. Ini merupakan aspek kultural juga. Silakan Bu Warsih, dijelaskan apa saja yang harus kita ketahui aspek kultural dalam Baik, belajar terima bahasa kasih Pak Yanto. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya share dulu Inggris. ya. Ini oke. Oh, share ya. Share dulu. Oke, go ahead. Ya, oke. Nah, jadi kita yang selama ini kita kan membicarakan tentang bentuk ya, bentuk bahasa lisan gitu ya, bentuk bahasa Ya. lisan, karena itu yang pertama kali merasa berbahasa itu kalau sudah mengatakan dan bisa berbicara dengan orang-orang lain yang dengan bahasa. Nah, tetapi di dalam berbicara, percakapan, bercakap-cakap dengan orang-orang pemilik bahasa atau orang yang memang dari negara lain yang budayanya itu biasanya sudah masuk ke yang universal, itu ada hal-hal yang harus diketahui supaya berterima, Pak. Kita itu ngomongnya berterima, tidak menimbulkan gejolak rasa mereka tersinggung atau gimana ya. Dan wajar gitu ya dalam bahasa Inggris. Jadi ada beberapa hal di beberapa situasi, semua maupun yang situasi ini kita lalui gitu ya. Nah, yang sering kalau tidak tahu nanti betul tersinggung ya. Jadi tersinggung ini. Nah, coba kita nih. Nah, ada satu sudah penelitian gitu ya yang bahwa blunder atau kesalahan sosiokultural itu lebih berat konsekuensinya daripada kesalahan linguistik. Misalnya kalau Pak Yanto kan ngalami ya, meskipun fasih tapi yang ditanyakan salah tersinggung gitu ya. Jadi kalau hanya salah-salah ucapan mereka nebak ya kita bisa minta maaf. Tapi ini, jadi terutama dalam berkomunikasi tatap muka. Jadi ini hal-hal yang meskipun grammarnya perfect tapi kalau itu pertanyaannya salah tempat itu bisa ini. Oleh sebab itu penting ya diketahui ini. Bagaimana supaya mempertimbangkan itu. Nah, beberapa perkara perlu benar diketahui dan dipertimbangkan pada waktu kita berbicara dengan mitra kita ya dalam bahasa Inggris, terutama bagi dari mereka karena tidak harus dari negara berbahasa Inggris ya Pak, tapi dari negara lain yang memang pas memakai bahasa Inggris yang menganut paham individualisme itu. Jadi beda sekali ya Pak. Kalau kita di sini itu kan terlihat terlalu ngurusi urusan orang lain gitu ya. Ah, Karena ya. sebetulnya kita komunal gitu loh. Bagi mereka, untuk mereka Ya, ya. Nah, kita kalau akan nanyakan ya ini seolah-olah masuk ke dalam privasi. ya, Nah, betul. oleh sebab itu kebebasan berekspresi dan realisasi diri itu mereka sangat menghormati banget. Memutuskan juga begitu. Maka misalnya pada waktu bertamu, Pak Yanto kalau di sini bertamu ke saya kan pasti sudah saya suguhin gitu aja ya. Ya, betul. Saya ke sana masa mau ditari mau minum apa gitu kan ya sudah buat saya itu adanya teh gitu kan. Ya, Kalau di negara sana berbahasa Inggris terutama itu pasti ditanya dulu what we like to drink gitu ya. Kayak yang restoran itu loh. Karena ya, ya. keputusan untuk minum apa itu ada pada yang tamunya itu. Jadi
Nah, jadi ini hal. Coba yang pertama ini. Maaf, clear satu. Jadi menghindari perkara pribadi dalam percakapan. Ya. Nah, Oke. membicarakan masalah pribadi itu sebaiknya dihindari, betul-betul dihindari. Apalagi Sehingga, yang baru kenal ya Pak ya, betul. Sehingga tentang mereka umur, status perkawinan, gaji, waduh itu. anak juga ya kali ya. Ya memang itu privasi banget gitu. Apalagi kalau wanita ya umur sudah tua ditanya-tanya, ya itu ini sangat tidak enak gitu ya. Nah, dan ini bisa dilihat bagaimana mulai percakapan. Ini selanjutnya ini. Nah, ini contohnya ini Pak. Contohnya setelah memberi salam gitu ya, salam itu. Kemudian yang dikomentari apa? Nah, ini yang ketiga ini. Ya, saya biasa itu. It's very hot, isn't it? Jadi apa ya? Sama-sama dirasakan itu ya. Itu hawanya panas sekali gitu ya. Yes, in fact, I'm roasting. Panas banget roasting gitu ya. Ya, The ya. summer is much hotter than last year. Jadi enak, nggak ada yang ini. Terus, yes, by the way, where you from? Kalau itu nggak apa-apa, where you from itu kan memang karena ini ya. Terus dianya, what should I say? I was born in Melbourne, I grew up in Sydney. Terus, ya gimana dari dua tempat. What about you? Are you from Malaysia? No, I'm from Indonesia kan itu ya. Ya. Oh, I guess wrongly again. What part of Bali is it? Nah, itu biasa itu alami tenan itu. Itu What part of sebetulnya kalau dia bertanya itu nggak menghormati kultur juga ini. Ya memang ada ini Pak, sebenarnya ada bukan kalau what part of Bali itu kan pengetahuan umum ya Pak. Itu sebenarnya jujur dia nggak tahu betul tentang Indonesia gitu ya. Makanya what part of Bali, terus saya bilang well it's the other way around, Bali is part of Indonesia gitu ya. Terus dia is it gitu. Dia Ya. tuh saking nggak ngertinya, I don't know that, sorry gitu ya. Nah, saya bilang aja no problem, memang gitu ya. Jadi tapi ini belum kenal, belum apa, sudah banyak bicara, tapi tidak. Jadi bisa go on ya bertanya itu. Nah Ya. beda kalau kita ketemu terus mau kemana kamu? Nah itu bukan urusannya Pak, gitu loh. Jadi Ya. jangan kalau where are you from nggak apa-apa, tapi where are you going? Itu menyinggung sekali Pak. Ya, begitu. Jadi Sehingga karena itu none of your business gitu ya, itu mereka akan begitu. kalau mind your Jadi business. iya, kalau kita kan biasa mau kemana Pak Yanto gitu. Padahal Ya. itu dijawab semaunya juga saya nggak akan ngecek toh, karena itu Ya. hanya lip service gitu loh. Wangun-wangun nih ketemu kancane tanya kemana Pak Yanto, situ gitu. Kalau di sana itu. Ya. Nah, dulu pernah ada seorang volunteer itu di Indonesia itu sampai akan pulang Pak karena selalu jalan pagi ditanya where are you from where are you going gitu. Nah setelah itu udah pamit terus ditanya sama ketua jurusannya, lu ada apa kok ini apa yang kurang di ini. Terus dia tanya, you know everyone is interfering with my Ya. business itu ya. Jadi ini penting sekali. Where are you from itu dihindari untuk bertanya karena itu. Jadi ini, terutama mereka yang baru datang. Kalau mereka sudah lama di sini kan tahu ya, oh kan pas di sini kan gitu. Ya. Nah, kemudian pada waktu dipuji gitu, kalau kita kan misalnya Pak Yanto bajunya bagus deh, wah ini baju lama kok gitu kan Pak Yanto. Ya. Malah enggak. ini hanya pemberian apa jadi apa ya? Itu ternyata itu bisa menyinggung Mbak. Saya juga pernah menyinggung orang karena ya itu tadi meskipun saya bisa bahasa Inggris ternyata spontanitas itu budaya kita kan ya. Jadi pada waktu dipuji ini saya beri contoh ya di ini kan itu thank you kan gitu ya. Jadi thank you. So you like soft colors misalnya itu ya. Di sini ada percakapan itu biasa seorang dua mahasiswa gitu ya. Terus setelah ngomong me too gitu ya. By the way I like your dress, the color and the model gitu. Thank you kan gitu ya. Kita bilang oh it's old apa. Nah, ini kan sepele kelihatannya Pak, tetapi artinya kalau saya mengatakan saya tidak menghargai komplimen dia gitu loh Pak. Jadi kalau Pak misalnya ada John itu mengatakan I like your dress atau your apalah apapun itu ya. Itu kalau saya mendina itu berarti saya kayak tidak menghargai pendapat dia. Nah itu sampai segitunya itu. Ya. Ya, jadi
alur pikirnya seperti itu, Pak. Bukan karena apa. Jadi dia mikirnya itu. Jadi apa-apa yang dia katakan tuh direspon ini gitu ya. Kemudian yang ketiga ini penuh perhatian pada lawan bicara. Jadi minta permisi saat interupsi misalnya Ya, karena ada telepon. Nah, di sini saya beri contoh juga itu dia ngomongkan ini baru ngobrol gitu ya, how many students in your classes? Well, my class is very in size. The smallest one is 12 students and is 20. Terus I like small classes much better than the so do I. Itu oh someone is calling me. May I? Jadi gitu ya. Jadi ini apa namanya? ya. Sure, take your time gitu ya. Ini kan mudah gitu ya, mudah tapi harus diingat gitu ya. Jadi dan nanti pada waktu masih baru mesti lupa Pak. Itu ya saya ngalami lupa terus saya koreksi ya maaf ini terus saya menjelaskan budaya budaya sini di Indonesia. Jadi ya saya minta maaf. Terus nanti setelah itu ngobrol kita, oh begitu ya kamu di situ sana sini. Itu kan kalau kalau mereka masih berteman itu. Kalau yang lain bisa tersinggung banget. Jadi saya nggak tahu Pak Yanto pernah mengalami gini nggak? Oh, yang saya cerita dulu, saya kan tanya umur. Jadi Umur itu. sama-sama nyuci baju, saya itu kok sebenarnya mau mengapresiasi atasnya wong tua kok sudah tua kok bekerja luar biasa nyuci baju gitu. Saya tanya, how old are you? Marah. Marah dia. Tentu nggak ketemu lagi. Itu rahasia. Nah, seperti itu kan Pak Yanto nggak ada kesalahan grammar, nggak ada kesalahan apa gitu kan, tapi menyinggung orang gitu ya. Nah ini baru 3 hal itu. Dan Nah, sangat sopan orang sana itu menurut kadang-kadang. Ya bukan kadang-kadang. Protokol ngomongannya. Misalnya mau ngomong berhenti yang lain. Kalau saya melihat dia selalu mengatakan I hate stopping the discussion, but I have to go. Gitu. Nah iya. Apa namanya dia ya janjane aku ki yo pengen terus kan gitu ya. Dia pakai I hate itu. Bahkan kalau misalnya saya pernah tanya ya satu kan konjennya di sini itu pindah gitu ya, merubah gitu. Saya tanya di mana itu jauh enggak gitu. Dia tidak ingin membuat saya kecewa itu bilang nih, well I'm afraid it's far away. Pakai I'm afraid gitu ya. Iya. Iya, saking ininya ya. Terus saya bilang, oh ya, terus ya mungkin it will take 2 hours gitu ya. Ya jauh banget saya bilang itu. Jadi dia saking jaganya itu seperti itu supaya tidak ini. Jadi ya memang kultur banget tuh Pak kalau seperti ini ya. Enggak itu. Nah kemudian, nah ini ya Pak, ketika mengikuti rapat, hal ini yang saya melihat ya Pak, itu saya sarankan, terutama kalau kita punya tamu dari negara lain Pak. Di ruang pertemuan itu kadang-kadang kan kita bisik-bisik ya. Saya dengan Pak Yanto dekat gitu terus bisik-bisik gitu ya. Atau apa. Jadi tidak itu sangat jangan sampai gitu ya. Kemudian seperti kewajiban loh Pak, kalau kita di satu pertemuan tuh nanggapi gitu loh. Nanggapi apa yang dikatakan orang lain gitu. Salah satu ini jangan sampai tidak ada yang nanggapi sama sekali itu. Dia merasa tidak kayak tidak relevan, kayak tidak dikehendaki gitu apa yang dikatakan itu gitu. Nah, bertentangan itu dengan kita ya. Kita kan nggak tidak selalu begitu, budaya belum begitu secara menyeluruh ya. Nah, kecuali kalau orang senat ya itu saling nanggapi ya. Tapi kalau secara umum itu kan masih sopan-sopan banget. Kemudian pada waktu ada usulan. Ini kan kalau kita budayanya kalau setuju diem gitu ya, Pak. Ya. Kita nggak boleh gitu loh. Nah ini saya temukan waktu saya rapat di UNESCO itu betul-betul melihat betapa dinamikanya satu sambil kayaknya setiap orang tuh pengen harus kayak mendapat haknya untuk ngomong gitu ya. Nah ngomongnya itu mengapa perhatikan saya lihat tidak bisa satu ngomong itu terus seperti baru gitu. Dia harus nyambung dari yang tadi komentar, jadi sambung nyambung gitu. Ya.
Ini kan belum, sama kita kan belum ya. Kadang-kadang sudah dikatakan masih ditanyakan. Loh, tadi kan sudah dijelaskan, jadi lucu banget. Jadi itu. Mereka Nah, mereka kalau mau pindah aja kan by the way. iya betul, betul. Jadi tidak langsung pakai rating lah gitu ya. Ada. Nah, kalau Pak Yanto lama di sana itu sudah menemukan banyak sekali ya yang memang smooth gitu ya. Jadi kalau apa namanya, dulu kan saya katakan second gitu ya, second itu ini atau agree atau silahkan aja. Aku kalau tidak setuju itu mesti pakai alasan yang apa ya, yang supaya tetap berterima gitu. Nah, Ya, ya. ini kalau ini sudah canggih gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang ingin go international itu justru harus wajib ya, kalau saya ini melajari hal-hal seperti ini supaya smooth, supaya apa gitu ya. Kemudian yang tadi saya katakan, pada waktu rapat itu tabu ya berbisik-bisik, berbicara sendiri gitu ya. Sama sebelah itu masih saya lihat Pak itu Ya, ya. dalam itu. Jadi kadang-kadang risih banget gimana ya, yang kalau yang tidak tahu malah nggak apa-apa, tapi saya nggak tahu itu umap itu kan. Pengen ngetak, Meskipun itu, pengen ngetak. iya gimana sih, aduh gitu ya. Jadi, nah ini saya kira mungkin Anda tidak tahu ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya tingkat pimpinan itu ada semacam cultural orientation if you want to go international gitu ya. Supaya memang jangan sampai membawa dianggap tidak ini. Pernah juga ada kasus ya Pak ya. Ya. Itu orang mau ketemu gitu ya sama seorang pimpinan. Itu saya tidak tahu apakah orang ini bagaimana tahu bahwa sebetulnya ada pimpinan itu gitu loh Pak. Mungkin nggak sengaja lihat apa gitu ya. Tahu. Nah, sekretarisnya bilang nggak ada. Wah, tersinggungnya bukan main tuh. Betul-betul, waduh itu nggak orang ketambanan ya Pak. Ya, ya. Jadi, nah seperti ini, malah sebaiknya apa adanya kok itu tetap ini misalnya Bang Minit apa gitu ya. Nah, perbedaan kultur, tetapi ya kita kalau sudah membuka diri kan itu ya. Ya, memang Kemudian orang sana itu sangat apresiatif terhadap betul, kebudayaan kita. Misalnya ya, contoh ya, salah satu tim dari Michigan State itu dulu kan ada Apple segala macam itu ye, mau ketemu saya ketika saya masih dari Dirjen dulu. ya, Ternyata saya baru tahu bahwa dia itu sangat-sangat mengapresiasi kok saya bisa menerima dia dalam waktu yang berlama-lama. betul, betul. Luar biasa. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi juga sebaliknya Pak, mereka itu kalau kita jauh-jauh dari Indonesia gitu ya Pak ya, Ya. itu juga sangat tahu-tahu kita ya oleh Nah, membayar ya rodok kosong. iya. Makanya presiden yang Michigan itu kan saya dengan Pak Jemari itu diterima Pak, karena dan itu heran sih, dekannya aja heran kok bisa kamu kalau diterima. Nah rupanya itu Lona tuh bilang you have been traveling far away gitu. Jadi Ya, ya. tersentuh ya gitu loh. Jadi bukan masalah sayanya, tapi saya lihat itu sangat menghargai, lama jauh-jauh banget ke Michigan gitu loh, terus ada apa itu. Jadi apresiasinya ini padahal sibuk banget Pak, tapi agak lama waktu itu ya. Nah, Ya. kemudian yang D ini. Nah, ini juga orang kita, maaf ya, itu banyak yang ada tamu pas ini itu HP-nya itu loh masih main HP gitu ya. Ini sangat membuat tidak nyaman Pak itu. Lalu sebaiknya sudahlah, kalau memang di situ ya sudah di-off-kan saja, orang lain diminta untuk membawanya, kalau itu masih ada meeting gitu ya, itu saya tidak banget. Betul. Nah, sering mengamati itu Pak jenengan? Ya, ya. Jangan-jangan juga sama ya. Jangan-jangan Pak Yanto juga main HP. Kalau boleh ya enggak. Saya itu kalau itu juga tersinggung. Saya pernah Iya makanya. suatu bank, dia itu menghadapi saya, dia menerima telepon. Nah, itu saya marah. Saya bilangkan komisarisnya. Kalau komisarisnya itu kenal saya. Oh, orang itu langsung dipindah. Kasihan juga saya.
Ya memang tidak ini Pak, itu betul-betul tidak apa ya, tidak nggak menghargai. menyinggung lah gitu loh, tidak Nah, menghargai. Kayak nggak ada harganya gitu. Nah, ini kan masalah subtle ya, masalah lembut gitu ya Pak ya. Jadi harus betul dipahami mengapanya. Bukan berarti kita itu kayak tunduk, bukan. Itu sama aja kalau kita pas ngomong kok terus orang main HP kan itu. Jadi ya. empati seperti itu diperlukan. Nah itu terutama Pak, terutama memang kalau memang ingin go international itu aja. Kalau misalnya itu kan nggak perlu ya nggak apa-apa bagi orang yang memang tidak ingin berhubungan dengan orang itu kan haknya juga ya. Tapi kalau kita ingin membangun hubungan yang harmonis dan bermartabat, kalau saya katakan supaya mereka juga menjunjung martabat kita martabat itu harus hal-hal seperti ini diperhatikan gitu. Ya. Nah, bagaimana pada waktu misalnya lupa terus kering gitu ya, ya mestinya minta maaf aja. Keluar uang nggak apa-apa toh Pak. Maaf Ya. ini ada itu urgent, very urgent gitu dan minta maaf. Tapi harus keluar, jangan di situ Ya. jawabnya. Di situ jawabnya itu pernah ada itu justru keras sekali Pak. Jadi pemimpin apanya diam aja terus. Jadi kan nggak enak sama sekali. Ya, ya. Gitu. Jadi ada beberapa ini. Saya pernah itu apa namanya seorang apa ya mereka too busy ya katanya. Saya jadi nggak enak. Too busy, always busy katanya. Duh, susah juga ya ini. Nah, kemudian ada hal lain yang ini yang saya dulu alami itu saya ngajak orang tua angkat saya dulu waktu itu ya, keluarga yang sudah sepuh gitu, tapi mengagumi Indonesia gitu loh Pak. Ya. Tak ajak ke pertunjukan 17-an. Di Nah, Australia. di panggung kan memang sedang ini tuh kan ramai banget Pak itu kan keluarga ya, keluarga Indonesia semua kumpul, dia bingung Pak. Jadi ini Suwasi, how can I? Jadi bingung banget tuh, gimana ini? Nah, kalau di Indonesia itu kan kasihan yang di panggung, kenapa tidak dilihat malah diajak bicara? Jadi dia bingung sendiri. Dia sangat ini bantu kan bagus sekali yang di sana, kenapa ditinggal ngomong gitu loh. Waduh, Ya. saya juga malu banget ya. Terus Suwasi gimana? Terus dia sendiri pingin mendengarkan itu nyanyiku, tapi kok di samping itu ngobrol anak-anak juga ini. Terus aku mikir sebenarnya gini, John itu mereka itu lama nggak ketemu. Jadi padahal itu excited banget mereka. Maaf ya, saya bilang tak tertahankan tuh. Saya bilang, aku harus ngarang yang nggak ruan-ruan melindungi itu ya. Oh ya, understandable. Tapi ya cepet ya, tetap jadi itu. Nah itu memang beda. Jadi bagi mereka Pak itu kalau ada orang yang di panggung betul-betul diem Pak, Ya. diam, dia ternyata mengapresiasi sumbangan apapun, penampilan apapun, karena asumsinya dia datang tuh karena memang dia ingin datang gitu loh Pak. Dia Ya. datang itu ingin nonton gitu, tidak. Ya memang kalau kita kan Pak Yanto tak ajak kan ya wangun-wangune kan belum tentu tertarik gitu ya. Ya kita. Mereka kan. Ya, kita itu suka gak suka kadang-kadang nonton. Sehingga kita Nah justru itu. ketika nonton malah disurakin. Orang yang performan itu malah suruh Betul. turun. Iya, jadi itulah yang saya kira kita bukan berarti kita apa ya, tapi kok saya pikir mereka lebih menghargai orang. Ya, Dan makanya saya itu. upaya ini loh Pak, Di itu negara kan mereka itu pendidikan karakternya kan salah satunya adalah respect and caring itu luar biasa. betul. Dan itu ternyata sudah dimulai di kelas Pak. Di kelas itu guru kan saya ngamati berbagai kelas ya, itu ternyata guru itu ngapresiasi sekali upaya bertanya gitu loh. Terus jadi anak itu tidak takut salah bertanya karena yang diapresiasi dulu adalah keberanian bertanya. Ya. Nah dan kalau toh kurang ya nggak apa-apa belajar katanya gitu. Ya. Oh ini rupanya sehingga dia apapun yang dikontribusikan oleh siapapun itu yang diperhatikan ini yang
pemberiannya itu dulu gitu. Ya, Nah, betul. ini yang kelihatannya kita masih harus banyak belajar ya. Dan itu kalau memang kita akhlak mulia atau yang budi luhur itu kan mestinya itu, Pak. Kalau saya ya setuju dengan yang seperti itu toh. Ya, betul. Tidak Karena tidak tidak apa namanya, ngemengke kan itu disurai, "Wah, nah, turun turun, apa itu, cuit betul. cuit," kan gitu. Saya Aduh, kejem saya banget itu. saya pernah nonton di konser sana, Bu, Masya Allah. Sangat lengang sekali ketika performance itu sedang Betul on the betul. progress gitu. Lengang, nggak ada Sampai merinding, aku bilang sampai merinding banget, Pak. baru turun, baru tepuk tangan gitu. Nah, jadi, apa namanya, betul-betul sunyi gitu ya, sunyi itu. Saya sampai merinding dulu pertama kali diajak nonton opera oleh profesor saya dulu ya. Karena tahu saya butuh hiburan, terus diajak itu si Christine itu. Nah, itu memang betul-betul sunyi, sunyi apa dengan kayak harap penuh harap gitu ya, Hmm, bagaimana ininya. Tapi begitu selesai, wow, hmm. kalau itu apa namanya, apresiasi yang sangat baik itu berdiri, Pak. Itu standing applause itu berarti Oke, oke, apa puncaknya ini gitu ya, ya, puncaknya performance gitu. dan panjang. Jadi iya, dan itu tulus gitu loh, Pak, bukan karena apa gitu ya, tulus banget. Ya, Nah, ini hal seperti ini saya kira kalau kita tahu ya kita menempatkan diri gitu ya. ya, tapi kita juga dikit-dikit juga sudah belajar itu. Ya lumayan. Performance itu kan karena komunikasi global ini tahu banget kebudayaan orang lain dan ada yang mengadopsi saya kira. Tidak Ya itu sekarang teknologi itu Pak yang ya, apa namanya, ya IT yang lah. menyodorkan itu gitu. Ya, Jadi lebih enak kan kalau nonton kan, oh iya ya diem gitu ya. Dan ya, bahkan kalau ini tidak hanya Pak, tidak hanya tontonan di panggung. Tenis itu kan gitu juga kan. Ada orang lewat kan nggak boleh. ya. Ya, kita budayanya badminton itu budaya ribut. Malah kalau ketika pemainnya namplek itu di blok, blok, blok. Ya, progres. Tapi itu memang budayanya seperti itu. Misal di Inggris pun juga terjadi toh. Kok nggak di stop gitu loh. Heran itu. Kalau Ya, sesuai dengan ininya ya. Kalau panggung memang sama ya. Panggung itu interaksi gitu. Jadi kalau olahraga sesuai dengan karakternya ya. ya, Tapi maksud saya itu kalau pas tenis itu memang gitu itu dipatuhi bener gitu loh. ah, ya, Kalau tenis. kalau yang namanya sepak bola di mana-mana ya ke lain. Ya, mungkin 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 itu yang menjadi ini. Jadi ya. 5 hal ini saja dulu Pak supaya Oke. apa namanya itu nanti minggu depan bisa yang lain-lain bagaimana kesopanan itu bisa disampaikan itu ya. Ya, Itu sekarang yang ini dulu. Dan ini semua kelihatannya butir-butir itu mudah-mudah, ya. tapi itu tadi kita kan budaya ya. Jadi saya pernah juga itu sudah tahu ya kalau misalnya dipuji ini itu ya tetap tetap apa ya, tetap Ya. spontanitas itu Merojol, tidak baik lah gitu. tetap merojol. Ya, cuman karena I can argue, I can explain gitu ya. Akhirnya dia cair dan ketawa juga gitu loh. Ya jadi lucu kamu tadi, you know. Jadi kita jadi ketawa-ketawa terus kita saling tukar budaya. Tapi ini memerlukan apa ya, Mas, diplomasi yang memang juga pas toh. Kalau enggak jadi ini. Jadi keakraban itu saya pernah mulai dari blunder dulu gitu. Ya, ya, Jadi ya. nanti tukar menukar budaya itu jadi gitu. Ya, Jadi seperti kalau itu Pak. saya dulu ketika ada di host family waktu makan gitu. Wah, Hmm. saya kan pengen ke WC, saya meraktekkan, Uh-uh. praktekkan, I'm sorry, I have to wash my hand. Oh, terus Hmm. here, katanya. Nah iya. Kayak ngomong, Nah I have to go to toilet, gitu. Pasti ya. ya itu ada ekspresi seperti itu Pak. Nanti kita bicarakan kesopanan itu ke depan. Nah jadi kalau di meja makan itu ini pernah ada itu manner lain. Kalau kita selesaikan ditutup ininya ya Pak ya. 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 Kalau kan terbalik itu loh. Nah, Nah, itu juga ada teman yang pengen lagi itu justru kebalik, yang lain dikasih dia enggak. Jadi gimana kok tidak? Lah piye to kok ngono? Oh, saya pikir hanya saya yang nanti yang akan dikasih. Itu. Kemudian yang pernah saya salah mengerti itu gini, Pak.
bukan saya sih, teman saya. Kalau saya tahu, sudah diundang di rumah dosen, kan sudah jam 9:30 malam nih, udah malam banget kan. Ya. Terus si itu bilang ini, "Would you like does anyone want more tea or coffee?" gitu nih. Itu kan karepe iki lho wis bengi mulya. Jadi temenku ki, "Yes please," katanya. Dia rodok kaget sih anu itu ya. Akhirnya dibuatin cuman dia sendiri tok. Kenapa yang lain enggak katanya. Jadi nah seperti itu kan unik-unik hal seperti itu. Jadi Hah, ada ini harusnya jawabnya harusnya, "No thank you, I have to iya, leave." no thank you kan gitu. No thank you. Bahkan saya itu pernah Pak, pernah ya namanya budaya ya. Yes, thank you kan itu kan dikoreksi sama teman saya, teman-teman sahabat saya itu. Hmm. Suwasi, yes, please, no thank you. Jadi aku diajarin. Oh iya ya, aku ya sok mulang ngono Yes, kuwi. please. Iya kan? Jadi itu. Jadi teman-teman saya itu termasuk mengajari banyak karena memang tahu bahwa itu hanya orang mereka yang tahu gitu. Oke, Mudah-mudahan ini semua nanti bisa ada bagus. gunanya Pak. Ini bagus, Bu. Ini saya kira akan membekali mahasiswa. Please stop sharing, Mhm. Oke. dan kita bisa membuat mahasiswa kita semakin sadar bahwa aspek budaya itu harus juga salah satu bagian Ini stop sharing kok nggak anu ya? dari belajar bahasa Inggris. Maaf. Ada Kok nggak mau di Pak? bawah atau atas. Nah, ketemu akhirnya. Nah, gitulah saudara-saudara, ini episode ke-10 dan kita akan ketemu ke episode ke-11 minggu depan tentang ekspresi-ekspresi bagaimana kita comply dengan culture mereka sehingga sopan santun dan sebagainya kita gunakan dalam berkomunikasi. Terima kasih Bu Warsi atas kebersamaan. Sama-sama. Mudah-mudahan Assalamualaikum. puasa kita lancar-lancar. Amin, 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 Sampai amin, mangga. ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.